Prabu Siliwangi atau Pangeran Pemanah Rasa merupakan pewaris terah kerajaan gajah di tanah Pasundan. Sewaktu muda, Prabu Siliwangi merupakan sosok yang gemar sekali melakukan tirakat dan berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Mula bertemunya Prabu Siliwangi dengan sosok gaib harimau atau macan putih, yaitu tak kala beliau mencari air untuk diminum. Hingga tibalah Prabu Siliwangi di Curug Sawer, wilayah Majalengka. Keberadaan sang Prabu di curug tersebut ternyata mendapat sambutan kurang baik dari sekelompok macan putih gaib, penguasa tempat tersebut. Di antara kumpulan macan putih yang menghadang Prabu Siliwangi, terdapat seekor macan putih paling besar ukuran tubuhnya. Macan putih inilah yang menjadi pemimpin sekelompok macan gaib tersebut. Antara Raja Macan Putih dan Prabu Siliwangi pun terjadi pertempuran hingga hampir sehari lamanya. Berbekal ilmu kanuragan yang dimilikinya, pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan Prabu Siliwangi. Sejak saat itu, Raja Macan Putih dan seluruh penggawa kerajaan Macan Putih menyatakan diri sebagai hamba atau abdi setia Prabu Siliwangi. Wilayah yang didiami Macan Putih tersebut pun menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Gajah. Bergabungnya Kerajaan Macan Putih, kemudian Kerajaan Gajah berganti nama Pakuan Pajajaran, yang berarti bersatunya kesejajaran Kerajaan Macan Putih dengan Kerajaan Gajah. Bahkan tak kala Kerajaan Gajah mendapat serangan dari Kerajaan Mongol, abdi Prabu Siliwangi yang berasal dari golongan macan putih gaib bahu-membahu membantu Kerajaan Gajah mengusir pasukan Mongol dari bumi Kerajaan Gajah. Mulai dari saat itulah Raja Macan Putih diangkat Prabu Siliwangi sebagai panglima perang yang berasal dari dimensi kerajaan gaib. Ketika Prabu Siliwangi hendak moksa atau melenyapkan raga dari duniawi atas bantuan panglima perangnya dan punggawa macan putih yang memiliki ilmu kedikdayaan tingkat tinggi, Kerajaan Pajajaran yang semula berada di dimensi fisik tanah Sunda kini berpindah ke dimensi gaib. Pada malam purnama sebelum Prabu Siliwangi memindahkan Kerajaan Pajajaran ke dimensi gaib, beliau berlari ke perbatasan dengan Panglima Macan Putih dan beberapa penggawanya yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Sebelum mengerahkan kemampuan batinnya, Panglima Macan Putih menyarankan kepada Prabu Siliwangi agar menanam pohon jeruk di perbatasan tersebut. Tujuannya untuk menyamarkan jejak Kerajaan Pajajaran bahwa di tempat tersebut dulunya adalah kerajaan milik Prabu Siliwangi. Pada malam purnama kedua, Prabu Siliwangi dan punggawa macan putih kembali menuju ke perbatasan. Pada saat itulah Prabu Siliwangi dan punggawa macan putih mengerahkan kesaktiannya untuk memindahkan Kerajaan Pajajaran dari dimensi fisik ke dimensi gaib. Usai memindahkan kerajaan, Prabu Siliwangi menuju hutan Sancang. Sampai di hutan tersebut, Prabu Siliwangi sudah ditunggu ribuan pasukan macan putih. Pada saat itu pula Prabu Siliwangi moksa dan pergi meninggalkan dimensi fisik untuk bersama dengan para prajurit dan pengikut setianya dari golongan macan putih. Pada malam purnama, di tempat-tempat yang pernah disinggahi atau petilasan Prabu Siliwangi, sering dikabarkan bahwa terlihat sosok harimau atau macan putih.
Ada pula yang hanya mendapati suara auman. Mengingat banyaknya tempat yang pernah dijadikan Prabu Siliwangi untuk bertapa, dan juga jumlah punggawa macan putih Prabu Siliwangi yang jumlahnya ribuan, bukan tidak mungkin bila mustika peninggalan Prabu Siliwangi terdapat lebih dari satu mustika ataupun pusaka. Meski demikian, tidak sembarangan orang yang bisa berjodoh dengan mustika tersebut. Kadangkala perlu dilakukan proses tertentu agar orang yang memiliki pusaka atau mustika peninggalan Prabu Siliwangi agar bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.